Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Putri Darmayanti, NIM 1182, akan mempresentasikan audit EDP bab 8 mengenai Data Structures and CAA-TTS for Data Extraction. Yang pertama ada struktur data. Di struktur data ini dia memiliki dua komponen. Komponen pertama ada komponen organisasi. Pada komponen organisasi ini ia mengacu pada cara mencatat catatan secara fisik kemudian akan diatur pada perangkat penyimpanan sekunder. Pada komponen organisasi ini, catatan bisa disimpan secara urut maupun acak. Jika catatan tersebut disimpan secara urut, maka lokasi penyimpanan akan berdekatan dan dia akan menempati area tertentu dari ruang disk. Jika catatan disimpan secara acak, eh, maka cara penyimpanannya itu tidak akan memperhatikan hubungan fisiknya dengan catatan lain dari semua file yang sama. Kemungkinan catatan yang dapat didistribusikan ke seluruh disk. Lalu yang kedua, komponen kedua adalah metode akses. Metode akses ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan catatan dan menavigasinya melalui database atau file. Karena tidak ada struktur tunggal yang terbaik untuk semua tugas pemrosesan, maka dari itu, struktur yang berbeda digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data akuntansi. Selanjutnya ada struktur flat file atau file datar. Berbeda dengan model flat file yang ada di bab 4, yang mana pengguna perlu membagikan data mereka pada pengguna data lain, pengguna akhir di lingkungan ini memiliki file data mereka daripada membaginya dengan pengguna lain. Jadi, pengguna yang ada di flat file bab 8 ini mereka mempunyai filenya sendiri-sendiri dan mereka tidak membagikan file-file tersebut ke orang lain. Pemrosesan data dengan demikian dilakukan oleh aplikasi mandiri daripada sistem terintegrasi, sehingga pemrosesan mandiri tersebut disebut dengan ciri sistem legacy. File data pada file ini disusun di format sesuai dengan kebutuhan spesifik pemilik atau pengguna utama. Yang selanjutnya ada struktur sekuensial. Biasa juga disebut dengan metode akses sekuensial. Semua catatan uh, dalam struktur sekuensial ini terletak dalam ruang penyimpanan yang berdekatan dalam urutan tertentu dan dia diatur oleh suatu kunci utama. File yang berurutan cenderung sederhana dan mudah diproses. Juga, ketika sebagian besar file, biasanya 20% atau lebih itu diproses dalam satu operasi, struktur sekuensial merupakan struktur yang paling efisien uh, untuk memperbarui catatan-catatan. Begitu pula struktur sekuensial ini memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, ketika dia ingin mengambil suatu catatan uh, dari file yang berurutan, maka pengguna itu harus membaca semua catatan yang mendahului catatan yang diinginkan. Jadi misalnya file yang diinginkan oleh pengguna itu ada pada file nomor 4. Nah, pengguna itu dia harus membaca dulu file dari nomor 1, 2, 3, baru dia bisa mendapatkan file yang nomor keempat ini. Nah, ini berarti pengguna itu akan hanya membuang-buang waktu hanya untuk membaca catatan file yang ada di file berurutan tersebut. Kemudian di struktur sekuensial ini, metode akses berurutan tidak mengizinkan mengakses catatan secara langsung. Jadi harus ada otorisasi dulu, baru dia boleh mengakses catatannya. Di struktur terindeks uh, di struktur terindeks ini, dia dinamakan demikian karena di samping file data aktual, ada indeks yang terpisah yang merupakan file alamat rekaman. Berisi nilai numerik dari lokasi penyimpanan disk fisik berupa silinder, permukaan, dan blok permanen untuk setiap catatan dalam file terkait. Lalu dalam struktur terindeks ini, file data itu sendiri dapat diatur secara berurutan atau acak. Catatan dalam file acak yang diindeksisasi tersebar di seluruh disk tanpa memperhatikan kedekatan fisik mereka dengan catatan terkait lainnya. Jadi ya udah dia tersebar aja gitu tanpa memperhatikan file-file yang lain. Namun, file acak itu bukan struktur yang efisien untuk operasi yang melibatkan pemrosesan sebagian file besar. Uh, jadi di struktur file acak ini dia diperlukan banyak waktu akses untuk mengakses seluruh file catatan yang secara acak disebar untuk seluruh perangkat penyimpanan. Tapi kalau di file berurutan dia akan lebih efisien karena dia untung dalam menggunakan disk storage
yang efisien. Rekaman dapat ditempatkan dimanapun ada ruang tanpa khawatir dimanapun ada ruang tanpa khawatir untuk mempertahankan lokasi penyimpanan yang berdekatan. Yang selanjutnya ada the Virtual Storage Access Method atau VSAM atau VSAM. VSAM ini digunakan untuk file yang sangat besar yang memerlukan pemrosesan batch rutin dan proses rekaman individu tingkat sedang. File VSAM ini memiliki tiga komponen fisik. Yang pertama ada area flow, yang kedua ada area penyimpanan data utama, dan yang ketiga ada indeks. Yang pertama di area flow. Daripada perusahaan itu memasukkan catatan baru langsung ke area utama, eh, perangkat lunak manajemen perangkat lunak manajemen data menempatkannya terlebih dahulu di lokasi yang dipilih secara acak di area overflow. Di area overflow ini ada yang namanya pointer. Pointer ini mengungkapkan lokasi aktual rekaman di area overflow, lalu mengakses catatan yang dapat melibatkan pencarian indeks, pencarian teks di area data utama, dan akhirnya dia akan mencari di area flow. Kemudian komponen yang kedua ada area penyimpanan data utama. Di area penyimpanan data utama ini dari area overflow kemudian akan mencari catatan alamat lokasi di bidang khusus di area utama. Komponen yang ketiga ada indeks. Dari area penyimpanan data utama itu kemudian saat mencari catatan, indeks mengarahkan metode akses ke lokasi track di mana catatan itu berada. Lalu di VSAM ini secara berkala, file VSAM itu harus ditata ulang dengan mengintegrasikan catatan overflow ke area utama dan kemudian merekonstruksi indeks. Pendekatan VSAM itu juga cenderung menjadikannya tidak praktis. Kenapa? Karena proses ini melibatkan waktu, biaya, dan gangguan pada operasi. Jadi di VSAM ini dia untuk rekonstruksi ulangnya itu sangat membutuhkan banyak waktu dan biaya. Biayanya lumayan mahal, makanya dia dikatakan tidak praktis. Namun, untuk file besar dan stabil membutuhkan akses langsung dan pemrosesan batch, struktur VSAM adalah opsi yang baik. Yang selanjutnya ada struktur hashing. Di struktur hashing ini, dia menggunakan algoritma yang mengubah kunci utama catatan secara langsung menjadi alamat penyimpanan. Hashing menghilangkan kebutuhan akan indeks yang terpisah. Alih-alih membacanya dari indeks, catatan itu dapat diambil lebih cepat tanpa indeks. Struktur hashing memiliki dua kelemahan yang signifikan. Yang pertama, teknik ini tidak menggunakan ruang penyimpanan secara efisien. Jadi, lokasi yang dipilih itu untuk catatan adalah fungsi matematika dari nilai kunci utamanya. Jadi, hal tersebut dinilai kurang efisien. Dan algoritma tidak akan pernah memilih beberapa lokasi disk karena mereka tidak sesuai dengan nilai kunci yang sah. Sepertinya dari paket disk mungkin terbuang sia-sia. Jadi, kalau misal nilai kunci utamanya itu tidak sesuai dengan tempat penyimpanan catatan filenya, maka catatan filenya itu tidak akan disimpan pada ruang penyimpanan tersebut karena nilai kunci utama di ruang penyimpanan tersebut itu tidak sesuai. Makanya dia hanya akan membuang-buang ruang penyimpanan saja. Kerugian yang kedua adalah kunci rekaman yang berbeda dapat menghasilkan residu yang sama atau serupa yang diterjemahkan ke dalam alamat file yang sama. Ini disebut tabrakan karena dua catatan tidak dapat disimpan di lokasi yang sama. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah memilih secara acak lokasi untuk catatan kedua dan menempatkan penunjuk ke lokasi tersebut dari lokasi yang pertama. Selanjutnya ada pointer structures. Pendekatan ini menyimpan data dalam bidang satu catatan alamat dari catatan terkait. Catatan dalam jenis file ini tersebar di seluruh disk tanpa memperhatikan kedekatan fisik mereka dengan catatan terkait lainnya. Pointer juga dapat digunakan untuk menghubungkan antar file. Jadi ada kayak koneksi antar file itu. Dia bisa menghubungkan dari satu file ke file yang lainnya. Catatan ini kemudian dapat ditampilkan pada layar komputer atau dicetak untuk ditinjau. Alamat rekaman kemudian akan disimpan dalam catatan sebelumnya untuk memberikan akses di masa depan. Jadi ketika di masa depan itu dia sudah sedang membuat suatu file dan file itu membutuhkan referensi dari catatan sebelumnya, maka dapat dituju dengan menggunakan suatu alamat rekam.
Selanjutnya ada jenis pointer. Di pointer alamat, dia ada berisi lokasi penyimpanan disk aktual. Alamat fisik ini memungkinkan sistem untuk mengakses catatan secara langsung tanpa mendapatkan informasi lebih lanjut. Metode ini memiliki keunggulan kecepatan, karena dia tidak perlu dimanipulasi lebih lanjut untuk menentukan lokasi rekaman. Tetapi jenis pointer ini dia memiliki dua kelemahan. Yang pertama, jika catatan terkait dipindahkan dari satu lokasi disk ke yang lain, pointer itu harus dirubah. Ini adalah masalah ketika disk ditata ulang secara berkala. Jadi kalau misalnya sedang ada kegiatan maintenance atau pemeliharaan, itu ketika file itu harus diubah namanya, dia tidak satu mewakili banyak file, tetapi setiap file itu harus diubah. Jadi kayak seperti menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Lalu kelemahan yang kedua ini, di petunjuk fisik tidak memiliki hubungan logis dengan catatan yang mereka identifikasi, sehingga jika sebuah pointer hilang atau hancur dan tidak dapat dipulihkan, catatan referensi itu juga hilang. Sehingga di sini mengharuskan perusahaan memiliki suatu sistem backup dan recovery untuk mencegah adanya kesalahan semacam ini. Lalu pointer alamat biasanya berisi posisi relatif dari catatan dalam file. Perangkat lunak konversi menghitung ini dengan menggunakan alamat fisik dari awal file, panjang setiap catatan dalam file, dan alamat relatif dari catatan yang dicari. Pointer juga mempunyai kunci logis. Mohon maaf, kunci logis. Kunci logis ini berisi kunci utama dari catatan terkait. Nilai kunci ini kemudian dikonversi ke alamat fisik rekaman dengan akan menerangkan mengenai struktur hierarki dan jaringan database. Pada awalnya, model hierarki dan jaringan basis data menggunakan teknik flat file. Teknik flat file sebagai struktur yang independen yang tidak terhubung secara logis ke file lain. Perbedaan antara dua pendekatan ini adalah tingkat integritas dalam proses dan juga dalam berbagai data yang akan dicapai. Model basis data ini mendukung satuan flat file yang sudah ada dan memungkinkan integritas data. Selain itu, basis data ini memungkinkan organisasi untuk bergerak ke tahap berikutnya dalam integritas data. Dan juga sistem ini menyediakan menghubungkan berbagai file satu dengan file yang lain untuk melayani kebutuhan para pengguna. Konsep, struktur, dan terminologi basis data relasional. Struktur basis data relasional ini berdasarkan file berurutan yang diindeks. Hal ini menggunakan indeks dan memiliki keterkaitan dengan file-file organisasi secara berurutan. Struktur ini memungkinkan untuk akses langsung ke masing-masing rekaman atau record dalam pemrosesan bebas dari seluruh batch file. Asosiasi dan kardinalitas. Garis yang menghubungkan dua entitas dalam model data dan menggambarkan sifat hubungan di antara mereka. Asosiasi memiliki pengertian bahwa asosiasi ini adalah sebuah garis tabel yang menghubungkan entitas dan model data. Sedangkan kardinalitas memiliki pengertian tingkat asosiasi antara dua entitas. Secara sederhana, dinyatakan kardinalitas menggambarkan jumlah kemungkinan atau kejadian dalam satu tabel yang berhubungan dengan kejadian tunggal dalam tabel berikut. Tabel database fisik. Tabel database fisik ini dibangun dari model data dengan setiap entitas dalam model yang diubah menjadi tabel fisik yang terpisah. Tabel yang dirancang ini memiliki 4 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu setidaknya nilai dari satu atribut atau kemunculan dari baris ini harus unik. Yang kedua, semua nilai atribut dalam kolom apapun harus dari kelas yang sama. Yang ketiga, setiap kolom dalam tabel yang diberikan harus dinamai secara unik.
Namun tabel yang berbeda mungkin berisi kolom dengan nama-nama yang sama. Yang keempat, tabel harus sesuai dengan aturan normalisasi. Hal ini berarti tabel harus bebas dari dependensi struktural termasuk kelompok berulang, dependensi parsial, dan dependensi transitif. Kaitan antara tabel relasional. Tampilan pengguna. Tampilan pengguna adalah kumpulan data yang dapat dilihat oleh pengguna tertentu. Tampilan pengguna adalah layar komputer untuk memasukkan atau melihat data, laporan manajemen, atau sumber dokumen seperti faktur. Misalnya, pada bagian penjualan dapat melihat mengenai data pembeli dan lain sebagainya. Akan tetapi pada saat di bagian gudang dapat melihat hanya pada stok barang. Si besar akan memiliki ribuan tampilan pengguna yang didukung oleh ribuan tabel individual. Tugas mengidentifikasi semua pandangan ini diterjemahkan ke dalam tabel yang dinormalisasi dan merupakan tanggung jawab yang penting dari perancang database dan memiliki implikasi kontrol internal. Masalah dan teknik yang terkait dengan tugas ini diperiksa selanjutnya. Selanjutnya yaitu anomali, struktural dependencies, dan normalisasi data. Bagian ini membahas mengapa tabel database harus dinormalisasi. Tabel yang dinormalisasi secara tidak benar akan menyebabkan masalah pemrosesan di BMS yang membatasi atau bahkan menolak akses pengguna ke informasi yang mereka butuhkan. Tabel tersebut menunjukkan gejala operasional negatif yang disebut dengan anomali. Secara khusus ini meliputi pembaruan anomali, penyisipan anomali, dan penghapusan anomali. Yang pertama, memperbarui anomali. Pembaruan anomali dihasilkan dari redundansi data dalam tabel yang tidak dinormalisasi. Yang kedua, penyisipan anomali. Untuk menunjukkan efek penyisipan anomali, asumsikan bahwa vendor yang telah baru memasuki pasar, organisasi belum membeli dari vendor, tetapi mungkin ingin melakukannya di masa yang akan datang. Sementara itu, pengurus ingin menambahkan vendor ke dalam basis data. Ini dikatakan tidak mungkin karena kunci utama untuk tabel inventaris adalah bagian num. Karena vendor tidak memasok barang inventaris kepada organisasi, data pemasok tidak dapat ditambah ke tabel. Yang selanjutnya yaitu penghapusan anomali. Penghapusan anomali itu melibatkan penghapusan data yang tidak disengaja dari tabel. Kehadiran penghapusan anomali ini tidak terlalu mencolok, tetapi berpotensi lebih banyak seri daripada anomali pembaruan dan anomali penyisipan. Namun, penghapusan anomali ini mungkin tidak terdeteksi, membuat pengguna tidak menyadari hilangnya data penting hingga terlambat. Hal ini mengakibatkan hilangnya catatan akuntansi kritis yang tidak disengaja dan penghancuran jejak audit. Yang selanjutnya yaitu normalisasi tabel. Anomali database yang telah dijelaskan sebelumnya itu merupakan gejala masalah struktural atau yang sering disebut dengan dependencies. Secara khusus ini dikenal sebagai kelompok berulang, dependencies parsial, dan dependencies transitif. Proses normalisasi melibatkan pengidentifikasian dan penghapusan dependencies struktural dari tabel yang sedang ditinjau. Tabel yang dihasilkan kemudian akan memenuhi dua kondisi. Yang pertama, semua atribut bukan kunci atau data dalam tabel bergantung pada didefinisikan oleh kunci utama atau dijelaskan oleh kunci utama. Yang kedua yaitu semua atribut bukan kunci tidak bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Dengan kata lain, tabel 3NF adalah salah satu di mana kunci utama dari tabel secara keseluruhan dan sifatnya yang unik mendefinisikan setiap atribut dalam tabel.
Selain itu, tidak ada atribut tabel yang didefinisikan oleh atribut selain kunci utama. Jika ada atribut yang melanggar kondisi tersebut, maka perlu dihapus dan ditempatkan di tabel terpisah dan diberikan kunci yang sesuai. Jadi, sehingga normalisasi tabel telah bisa menghilangkan 3 anomali sekaligus. Yang pertama pembaruan anomali, yang kedua yaitu penyisipan anomali, yang ketiga yaitu penghapusan anomali. Selanjutnya yaitu menghubungkan tabel normalisasi. Ketika tabel tidak normal dipecah menjadi beberapa tabel 3NF, maka perlu dihubungkan bersama-sama melalui kunci asing, sehingga data yang ada di dalamnya dapat terkait dan dapat diakses oleh pengguna. Tingkat hubungan antar tabel yang dihasilkan menentukan bagaimana hubungan itu terjadi. Yang pertama itu kunci dalam asosiasi 1:1, di mana asosiasi 1:1 benar ada di antara tabel. Salah satu atau keduanya kunci primer dapat tertanam sebagai kunci asing di tabel terikat. Yang kedua yaitu kunci dalam asosiasi 1:M, di mana asosiasi 1:M atau 10,M ada dalam kunci utama dari sisi 1 tertanam dalam tabel sisi M. Yang terakhir yaitu kunci dalam M/M. Untuk mewakili asosiasi M/M di antara tabel tautan perlu dibuat, sehingga tabel tautan memiliki kunci gabungan yang terdiri dari kunci utama dari 2 tabel terkait. Aturan basis ini terbukti dengan memeriksa isi laporan status inventaris yang telah ditampilkan di gambar 8.15. Selanjutnya yaitu auditor dan normalisasi. Basis data normalisasi adalah masalah teknis yang biasanya menjadi tanggung jawab profesional sistem. Walaupun bagaimanapun subjek ini memiliki implikasi yang digunakan untuk pengendalian internal yang membuatnya menjadi perhatian auditor juga. Misalnya, anomali pembaruan dapat menghasilkan nilai basis data yang saling bertentangan dan usang. Anomali penyisipan dapat menghasilkan transaksi yang tidak tercatat dan jejak audit yang tidak lengkap. Dan anomali penghapusan dapat menyebabkan hilangnya catatan akuntansi dan penghancuran jejak audit. Meski sebagian besar auditor tidak akan bertanggung jawab untuk menormalkan database secara asli, mereka harus memiliki pemahaman tentang proses dan dapat menentukan apakah tabel dinormalisasikan dengan benar. Sehingga auditor perlu mengetahui bagaimana data terstruktur sebelum ia dapat mengekstraksi data dari tabel untuk melakukan prosedur audit. Yang selanjutnya yaitu designing relational database. Desain basis data adalah komponen dari proses pengembangan sistem yang jauh lebih besar yang melibatkan analisis ekstensif kebutuhan pengguna. Jadi, di sini terdapat 6 fase dalam desain database yang secara kolektif dikenal dengan permodelan tampilan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi entitas. Dalam mengidentifikasi entitas, permodelan dimulai dengan mengidentifikasi entitas utama dari fungsi bisnis yang bersangkutan. Untuk menunjukkan identitas entitas, maka harus dianalisis melalui fitur-fitur utama berikut sebagai sistem pembelian yang disederhanakan. Yang pertama, agen pembelian meninjau laporan status persediaan untuk barang-barang yang perlu dipesan ulang. Yang kedua, agen memilih pemasok dan menyiapkan pesanan pembelian online. Yang ketiga, agen mencetak salinan pesanan pembelian dan mengirimkannya ke pemasok. Yang keempat, pemasok mengirimkan inventaris ke perusahaan. Untuk lulus sebagai entitas yang valid, terdapat 2 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, kondisi pertama yaitu suatu entitas harus terdiri dari 2 kejadian atau lebih.
Ya, kondisi kedua yaitu suatu entitas harus berkontribusi setidaknya satu atribut atau satu barang yang dapat disediakan melalui entitas lain. Selanjutnya, sejumlah entitas kandidat dapat diidentifikasi melalui yang pertama, agen pembelian. Dengan asumsi bahwa organisasi hanya memiliki satu agen pembelian, maka kandidat agen pembelian tersebut gagal pada kondisi 1 yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jika ada lebih dari satu agen, maka kondisi pertama itu terpenuhi, sedangkan kondisi kedua belum bisa dipenuhi, malah mungkin akan terjadi masalah. Yang kedua, petugas penerima. Argumen sebelumnya juga berlaku untuk bagi entitas, apalagi pada bagian petugas penerima. Kita itu akan menganggap bahwa tidak ada data petugas khusus yang perlu dicatat yang memerlukan tabel khusus. Selanjutnya yaitu inventaris. Inventaris milik entitas memenuhi kedua kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki banyak item inventaris sehingga entitas ini akan mengalami banyak kejadian. Yang selanjutnya yaitu pemasok. Hal ini menyatakan bahwa beberapa vendor memasok persediaan, karenanya entitas pemasok harus memenuhi persyaratan pertama. Maka dapat diasumsikan bahwa memenuhi kondisi kedua karena tidak ada entitas lain yang secara logis akan memberikan data pemasok. Selanjutnya yaitu laporan status persediaan atau inventory. Ini merupakan tampilan pengguna yang berasal dari entitas inventaris dan pemasok. Meski berisi banyak kejadian, itu bukan entitas karena tidak memuaskan kondisi 2. Tampilan seluruhnya berasal dari entitas yang ada dan tidak memberikan data tambahan yang memerlukan entitas terpisah. Yang selanjutnya yaitu pesanan pembelian. Entitas dari pesanan pembelian memenuhi kedua kondisi. Banyak pesanan pembelian akan diproses dalam satu periode. Dengan demikian, entitas akan memiliki banyak kejadian, sementara beberapa data pesanan pembelian dapat berasal dari entitas lain dalam beberapa model. Selanjutnya yaitu laporan penerimaan. Laporan penerimaan memenuhi kedua kondisi. Banyak kegiatan penerimaan akan terjadi dalam satu periode tersebut. Dengan demikian, entitas laporan penerimaan akan memiliki beberapa kejadian. Entitas laporan penerimaan akan berisi atribut seperti tanggal yang diterima, tanggal terima, dan jumlah yang diterima untuk beberapa entitas, dan karenanya tidak disediakan oleh entitas lain dalam model. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian subbab yang selanjutnya, yaitu membahas tentang designing relational database. Yang mana desain database ini merupakan komponen pengembangan sistem yang jauh lebih besar yang melibatkan analisis ekstensif kebutuhan pengguna yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu bab 5. Dengan latar belakang tersebut, desain database ini difokuskan pada beberapa tahap atau fase, yaitu yang pertama, tahapan tersebut yaitu identifikasi entitas atau identify entities. Pada model ini dimulai dengan mengidentifikasi entitas utama dari fungsi bisnis yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa entitas tersebut itu adalah hal yang diutamakan pada organisasi. Dan dalam mengidentifikasi entitas tersebut perlu dilakukan analisis fitur utama dari sistem pembelian yang disederhanakan, yang mana terdapat 4 fitur utama dari sistem pengendalian yang disederhanakan itu. Yang pertama yaitu bagian pembelian, meninjau laporan status persediaan untuk item yang perlu untuk dipesan ulang. Lalu yang kedua yaitu agen memilih pemasok dan menyiapkan pesanan pembelian online. Yang ketiga yaitu agen mencetak salinan pesanan pembelian dan mengirimkannya ke pemasok.
Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pemasok mengirimkan inventaris ke perusahaan pada saat kedatangannya. Lalu petugas penerima itu memeriksa inventaris dan menyiapkan laporan penerimaan tersebut secara online. Sistem komputer secara otomatis akan memperbarui catatan persediaan tersebut. Lalu sejumlah entitas kandidat ini dapat diidentifikasi dalam uraian sebelumnya tentang agen pembelian, petugas penerimaan, pemasok, laporan status persediaan, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Dan tidak semua kandidat ini adalah entitas yang benar, perlu dimodelkan dalam database, dan perlu diketahui bahwa entitas yang digolongkan tersebut valid jika memenuhi dua kondisi ini, yang mana kondisi tersebut yang pertama yaitu suatu entitas harus terdiri dari dua atau lebih kejadian. Lalu yang kedua yaitu kondisi yang kedua yaitu entitas harus berkontribusi setidaknya satu atribut yang tidak disediakan melalui entitas lain. Lalu tahapan atau fase selanjutnya yaitu konsep database relasional. Pada bagian ini digunakan untuk meninjau konsep dasar, terminologi, dan teknik untuk sistem database relasional tersebut. Terdiri dari 4, yaitu yang pertama entitas kejadian dan atribut, yang mana entitas itu sendiri adalah sesuatu yang ingin organisasi ambil untuk menangkap data. Entitas dapat berupa fisik seperti persediaan, pelanggan, dan karyawan. Istilah kejadian selanjutnya yaitu istilah kejadian digunakan untuk menggambarkan jumlah contoh atau catatan yang berhubungan dengan entitas tertentu. Lalu atribut, yang mana atribut ini adalah elemen data yang mendefinisikan entitas. Misalnya, contohnya seperti entitas pegawai yang dapat ditentukan oleh set atribut parsial, yang mana contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu nama, alamat, kemampuan kerja, masa kerja, dan tarif per jam bayar setiap kejadian dalam entitas karyawan. Terdiri dari jenis atribut yang sama, tapi nilai dari masing-masing atribut yang akan bervariasi di antara kejadian-kejadian. Yang mana karena atribut adalah karakteristik yang logis dan relevan dari suatu entitas. Lalu asosiasi dan kardinalitas. Asosiasi ini diwakili dengan kata kerja seperti permintaan dan penerimaan. Lalu kardinalitas ini memiliki artian atau istilah yaitu derajat hubungan antara dua entitas. Secara sederhana menyatakan kardinalitas ini menjelaskan jumlah kemungkinan kejadian dalam satu tabel yang terkait dengan satu kejadian dalam tabel yang terkait tersebut. Terdapat 4 bentuk dasar kardinalitas adalah yang pertama itu 0 atau 1, dapat diangkakan yaitu 0,1. Lalu ada 1 dan hanya 1, dapat diangkakan yaitu 1,1. Lalu 0 atau banyak itu dapat diangkakan yaitu 0,m. Dan yang terakhir yaitu ada 1 atau banyak yang dapat diangkakan yaitu 1,m. Selanjutnya itu mengulangi data grup dalam laporan penerimaan. Atribut part number, quantity received, dan kode kondisi itu merupakan atau adalah grup yang berulang dalam entitas laporan penerimaan dan telah dihapus ke entitas baru yang mana disebut dengan item rekam atau detail item. Sebuah komposit kunci terdiri dari bagian nomor dan reference number yang telah ditetapkan. Seperti contohnya itu pada sebelumnya, membuat entitas baru ini juga menyelesaikan asosiasi antara receiving report dan inventory sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ketergantungan transitif, yaitu order pembelian dan bukti pembelian entitas.
berisi atribut yang berlebihan dengan data dalam entitas inventarisasi dan pemasok. Redundansi ini terjadi karena dependensi transitif dalam entitas purchase order dan receiving report dan dijatuhkan. Ya, untuk tahap atau fase selanjutnya yaitu tentang membangun database fisik. Setiap catatan dalam tabel detail item laporan mempresentasikan setiap item pada laporan penerimaan. Tabel memiliki kunci gabungan yang terdiri dari record number dan part number. Kunci gabungan ini diperlukan untuk mengidentifikasi atribut, kuantitas, dan kondisi masing-masing dari setiap detail item secara unik. Bagian record number dari kunci menyediakan tautan ke tabel laporan penerimaan yang berisi data umum tentang peristiwa penerimaan. Bagian nomor kunci digunakan untuk mengakses tabel inventaris untuk memfasilitasi dan memperbarui bidang jumlah pada tangan dari bidang kuantitas yang diterima dari catatan item detail. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel fisik dan mengisinya dengan data. Ini adalah langkah yang harus direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati, dan mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan dalam menginstal tersebut dengan besar. Program perlu ditulis untuk mentransfer data organisasi yang disimpan secara aman dalam file datar atau database warisan ke tabel relasional baru. Data yang saat ini disimpan di dokumen kertas mungkin perlu dimasukkan ke dalam tabel database. Secara manual setelah ini selesai, tampilan penggunaan fisik dapat dihasilkan. Lalu untuk tahap atau fase selanjutnya yaitu tentang menyiapkan tampilan pengguna. Di mana tabel yang dinormalisasi harus cukup kaya untuk mendukung pandangan semua pengguna sistem yang dimodelkan. Fungsi dari BDSM tersebut, BDSM relasional itu memungkinkan perancang sistem untuk dengan mudah membuat tampilan pengguna dari tabel. Perancang hanya memberitahu bahwa BDSM ini tabel mana untuk digunakan, lalu kunci utama dan asing mereka, dan atribut untuk memilih dari masing-masing tabel. Di BSM ini lebih tua harus mengharuskan perancangan untuk menentukan parameter tampilan secara langsung di SQL. Sistem yang lebih baru melakukan hal ini secara visual. Perancangan hanya menunjukkan dan mengklik pada tabel dan atribut dari representasi visual ini. Di BMS ini menghasilkan perintah SQL untuk query untuk menghasilkan tampilan tersebut. Program laporan yang digunakan untuk membuat tampilan yang menarik secara visual dan mudah digunakan. Lalu jumlah kolom dapat ditambah, bidang dijumlahkan, dan rata-rata dihitung untuk menghasilkan salinan atau laporan layak komputer yang menyerupai laporan pengguna aslinya. Program laporan dan dapat menekan data yang tidak perlu dari tampilan seperti bidang. Lalu untuk tahapan atau fase yang terakhir yaitu integrasi tampilan global, yang mana proses pemodalan pandangan yang dijelaskan sebelumnya tergolong hanya satu fungsi bisnis sistem pembelian, dan tabel dan penayangannya yang dihasilkan hanya merupakan subtema dari keseluruhan skema basis data sendiri. Perusahaan modern bagaimanapun itu akan membutuhkan ratusan atau ribuan tampilan dan tabel yang terkait. Lalu menggabungkan kebutuhan data semua pengguna ke dalam skema tunggal atau tampilan seluruh perusahaan yang disebut dengan atau bisa disebut integrasi tampilan. Yang mana ini adalah pekerjaan yang menakutkan ketika membuat seluruh database dari awal.
Untuk memfasilitasinya, sistem Enterprise Research Planning atau bisa disingkat ERP itu sendiri yang modern dilengkapi dengan skema inti, tabel dinormalkan, dan template tampilan. Database best practice berasal dari model ekonomi yang mengidentifikasi kesamaan di antara kebutuhan data dari organisasi yang berbeda. Ya, untuk subbab selanjutnya itu membahas tentang modul audit melekat. Tujuan dari modul audit tertanam atau melekat ini sendiri dapat disingkat atau yaitu sebagai EAM, yang mana juga dikenal sebagai audit continue. Digunakan mengidentifikasi transaksi penting ketika mereka sedang diproses dan mengekstrak salinan dari mereka secara real time. EAM itu sendiri adalah modul yang diprogram khusus yang tertanam dalam aplikasi host untuk menangkap jenis transaksi yang telah ditentukan untuk analisis selanjutnya. Karena transaksi yang telah dipilih dan sedang diproses oleh aplikasi host tersebut, salinan transaksi sedang disimpan dalam file audit untuk peninjauan berikutnya. Dan perlu diketahui bahwa EAM ini memiliki kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zela Desatiari Afifa, NIM 1203, akan meneruskan presentasi dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan tentang selanjutnya, yaitu kekurangan dari IEM. Kekurangan dari IEM itu ada dua. Yang pertama itu ada efisiensi dari operasionalnya. Ketika jumlah pengujiannya itu luas melalui modul audit dalam aplikasi host, akan menciptakan overhead yang tinggi pula. Di sini auditor akan menghidupkan dan mematikan untuk menghilangkan beban, merupakan sistem yang dianggap tidak efektif karena pengujiannya luas dan auditor perlu menghidupkan dan mematikan dari sistem itu sendiri, maka operasional ini dianggap tidak efisien dan efektif. Yang kedua itu memverifikasi integritas dari IEM itu sendiri. Di sini IEM itu kurang cocok digunakan jika tingkat pemeliharaan programnya itu sangat tinggi, karena IEM itu tertanam dalam aplikasi host juga akan memerlukan modifikasi yang sering dan kualitas proses auditnya akan terpengaruh. Jadi kalau IEM ini ditanam di program yang pemeliharaannya tinggi, di aplikasi yang perlu pemeliharaan tinggi, maka IEM ini juga perlu modifikasi secara berkesinambungan secara sering. Jadi auditor harus sering melakukan evaluasi integritas terhadap IEM ini sendiri. Selanjutnya adalah ada perangkat lunak audit yang tergeneralisasi. Software atau perangkat lunak audit generalisasi ini merupakan CAAT yang sering digunakan karena auditor dapat mengakses data yang berkode secara elektronik dan melakukan berbagai operasi di dalamnya. Beberapa operasi yang dapat digunakan dari GAS ini yang umum dilakukan, yang pertama itu ada menyusun dan menyeimbangkan seluruh atau sebagian data yang terpilih. Terus yang kedua ada memilih dan melaporkan rincian data dalam file. Jadi tidak hanya menyusun dan menyeimbangkan,
melaporkan, tapi memilih dan melaporkannya juga. Terus yang ketiga ada memilih sampel statistik dari data file. Yang keempat menyusun hasil tes ke dalam bentuk laporan. Yang kelima mencetak konfirmasi yang terstandar atau khusus. Yang keenam menyaring data dan memilih secara selektif yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam item berkas tersebut. Yang ketujuh ada membandingkan dan mengidentifikasi perbedaan. Jadi selain membandingkan, dilihat diidentifikasi perbedaannya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu menghitung ulang data. Jadi dalam gas ini ada faktor kenapa dia sering digunakan. Itu ada 4 faktor. Yang pertama, bahasanya itu mudah digunakan. Yang kedua, dapat digunakan pada sistem komputer manapun walaupun produk GAS ini berbeda-beda. Jadi walaupun produknya beda, bisa diterapkan di sistem komputer yang 1, 2, atau 3 berbeda-beda, bisa di berbeda-beda jenis. Yang ketiga itu auditor dapat melakukan tes di luar staf layanan komputer klien. Jadi nggak harus di komputer klien, melayani di komputer klien, bisa di komputer lainnya. Terus yang keempat, dapat digunakan untuk mengaudit data dalam banyak sudut dan format. Jadi nggak hanya di satu struktur dan format berkas, jadi bisa di banyak struktur dan format berkas. Selanjutnya membahas tentang menggunakan gas untuk mengakses struktur sederhana. Struktur sederhana di sini diwakilkan oleh struktur flat file. Contohnya itu dapat dilihat pada gambar 8-7 yang sudah ada di PDF yang teman-teman miliki. Di situ dijelaskan bahwa gas itu akan secara langsung mengakses berkas inventaris, yaitu termasuk dari kuantitas, nilai dolar, dan lokasi gudang dari inventaris itu sendiri. Selanjutnya itu auditor bertugas untuk memastikan keberadaan dan nilai persediaan. Jadi berdasarkan ambang batas materialitas yang ditetapkan oleh auditor, gas akan memilih catatan sampel dan mempersiapkan laporan yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Selain struktur sederhana, penggunaan gas juga untuk mengakses struktur yang kompleks. Jadi tidak semua produk gas itu dapat mengakses setiap jenis struktur berkas. Jika CAATT tidak mampu berurusan dengan struktur yang kompleks, auditor akan meminta ahli dari sistem atau profesional dari sistem untuk menciptakan program khusus seperti DBMS dengan fitur utilitas yang dapat menyalin catatan-catatan dari struktur aktual ke struktur berurutan agar mudah diolah. Gas itu bisa mengakses di banyak struktur tapi tidak di semua jenis. Dan selanjutnya adalah masalah audit berkaitan dengan pembuatan flat file. Di sini masalah yang sering muncul itu auditor itu kan terkadang harus mengandalkan personal layanan dari struktur kompleks untuk menghasilkan struktur
struktur flat file. Jadi mengambil dari struktur kompleks untuk membuat struktur flat file atau struktur yang lebih sederhana. Namun di sini tuh memiliki risiko. Nah, risiko yang dapat risiko yang muncul itu adanya ketidakandalan berkas struktur kompleks, karena memungkinkan dari struktur kompleks itu ada rekening palsu tertentu dalam struktur ini yang mungkin sengaja dihilangkan dari data flat file ini yang dibuat oleh oknum tertentu. Di sini bisa dihadapi dengan solusinya itu dapat dilakukan dengan auditor itu sendiri mencatat rutinitas ekstraksi dari data tersebut. Selanjutnya yang dibahas adalah perangkat lunak ACL. Perangkat lunak ACL ini merupakan metabahasa audit untuk mengakses data yang tersimpan dalam berbagai format digital dan untuk mengujinya secara menyeluruh. Di ACL ini itu ada jaringan konektivitas database ACL yang terbuka atau biasa disebut dengan Open Database Connectivity. Ini salah satu jaringan yang dapat memecahkan masalah terkait akses data yang kompleks tadi. Dalam ACL ini yang dibahas juga ada definisi dari data. Jadi salah satu kelebihan dari ACL ini adalah kesanggupannya untuk membaca data yang tersimpan dalam kebanyakan format. Nah, untuk membuat definisi data, auditor perlu tahu baik di mana berkas sumber berada secara fisik dan tata letak struktur lapangannya. Besar kemungkinannya itu auditor perlu mengakses langsung dari komputer mainframe dan harus memiliki untuk mengaksesnya itu harus memiliki hak ke direktori tempat berkas itu berada. Jadi untuk mengakses langsung ke komputer mainframe itu, auditor perlu memiliki hak akses khusus untuk mengaksesnya. Berkas hendaknya disimpan dalam direktori tes terpisah atau diunduh ke dalam komputer auditor. Nah, biasanya itu membutuhkan bantuan para ahli sistem profesional dalam sistem. Audit juga harus memastikan bahwa dia mengamankan versi yang benar dari berkas itu. Jadi berkasnya itu harus benar-benar yang benar itu yang dibutuhkan. Nah, selain itu berkas itu juga harus lengkap dan dokumentasi strukturnya itu masih utuh. Nah, pada titik ini auditor siap mendefinisikan file ke ACL. Yang kedua yaitu menyesuaikan pandangan. Selain definisi data, yang lainnya itu yang kedua ada menyesuaikan pandangan. Nah, ACL ini itu memungkinkan audit untuk menyesuaikan tampilan asli yang dibuat selama definisi data untuk salah satu yang lebih baik memenuhi kebutuhan auditnya. Pembuatan ekspresi ACL ini memungkinkan audit untuk menggunakan operator yang logis seperti dan atau kurang dari, lebih dari, atau bukan, dan lain sebagainya untuk menentukan dan menguji kondisi dari kompleksitas apapun dan untuk memproses hanya satu data yang sesuai dengan kondisi spesifik. Nah, yang selanjutnya ada data yang diperagakan. Nah,
data yang diperagakan ini itu ada fitur stratifikasi ACL yang memungkinkan audit untuk melihat distribusi catatan yang masuk ke strata yang ditentukan. Datanya itu dapat dianalisis pada setiap bidang numerik seperti harga penjualan, biaya unit, kuantitas yang dijual, dan lain sebagainya. Nah, data tersebut diringkas dan diklasifikasikan oleh strata yang nantinya dikelompokkan dalam ukuran yang sama atau disebut interval, atau bervariasi dalam ukuran atau disebut gradif. Nah, yang terakhir yaitu menganalisis statistik. ACL ini menawarkan banyak metode sampling untuk analisis statistik ini. Ada dua yang sering digunakan. Yang pertama itu contoh rekaman, yang kedua itu unit moneter atau MUS. Dari setiap metode ini memungkinkan pengambilan sampel secara acak dan interval. Pilihan metode akan tergantung pada strategi audit dan komposisi berkas yang sedang diaudit. Jadi metode yang digunakan itu tergantung juga dengan strategi audit dan komposisi dari berkas-berkas yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton, dan apabila ada pertanyaan silakan didiskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.